lamanya Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tidak ada kesempatan untuk berunding, memahami keadaan bangsa Indonesia. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia memanfaatkan kesempatan itu untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka untuk akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Suetomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Uetomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Djoko Aminoto, Partai Politik Indij Parti oleh R.M. Suherjaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Dipto Mangunkusumo, dan Does Dekker. Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berumah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Celebes, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Orang Mas. Iya, ada berita hangat apa sekarang? Ini ada majalah dari organisasi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Perhimpunan ini terbit sebuah majalah yang berjudul Indonesia Merdeka. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas. Baik, saya akan pamit melanjutkan ke rumah-rumah yang lain. Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini bagus sekali dari negeri Belanda saja mempunyai semangat yang besar terhadap persatuan Indonesia. Ini sangat bagus. Kita harus segera ada pergerakan menuju Indonesia merdeka. Ya Mas, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Bangsa Indonesia harus bersatu, bangsa Indonesia harus merdeka. Merdeka! Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas ini demi kemajuan bersama? Ya Mas, saya sangat setuju demi persatuan dan kemerdekaan. Organisasi pemuda yang harus bersatu. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi penggerak yang ada di waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 15 November 1925. Diadakanlah pertemuan yang dihadirkan oleh Nyong Java, Nyong Sumateran, Bon, Nyong Ambon, Nyong Bataks, Bon, pelajar Minahasa, Sekarukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di tempat kami. Kali ini saya akan mengumpulkan perwakilan setiap organisasi pemuda yang ada guna membahas tentang masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Dari sana saya mempunyai tekad yang besar untuk mempersatukan pemuda Indonesia yang
Indonesia akan menjadi bangsa yang merdeka. Beberapa waktu yang lalu juga saya membaca majalah tersebut. Di dalamnya menunjukkan bahwa ada pergerakan persatuan yang harus menjadi motivasi kita juga. Kita harus ada perubahan untuk menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Ya, benar sekali. Persatuanlah yang akan menjadi senjata kita melawan penjajah Belanda. Mereka tahu kelemahan kita adalah pemecahan wilayahnya dan kita ke dalam kelompok kecil yang lemah. Tentunya adalah persatuan yang akan membawa kekuatan yang besar bagi mereka. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda bangsa Indonesia? Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang masih bersifat kedaerahan. Kita harus mengamankan visi dan misi guna mencapai cita-cita bersama. Menurut saya itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah memikirkannya sebelum pertemuan ini. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah pelaksanaan kongres. Kongres pemuda yang di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan pemuda yang didasari cita-cita bersama yang nantinya akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait tentang Kongres Pemuda ini. Benar, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus ada beberapa susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan panitia saya sesuaikan dengan peserta yang hadir kali ini. Itu usulan saya. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah saudara M. Tabrani, dikarenakan saudara Tabrani adalah orang pertama yang menggagas Kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu dipastikan saudara M. Tabrani mempunyai pemikiran yang lebih kuat tentang pelaksanaannya. Saya setuju dan mengikuti semua yang hadir. Saya usul saudara Sumarto menjadi wakil ketua panitia kongres ini. Selain itu, saya juga siap menjadi pembantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik lagi jikalau saudara-saudara mengajukan diri untuk mempersingkat waktu. Ya, saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Tinggal saudara Bahdir Johan, saudara Yartul, saudara Sarbini, saudara Paul Toan, dan Hamami. Otomatis masuk ke panitia pembantu. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk panitia yang sudah terbentuk, saya mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama segera tercapai. Amin. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan pertama ini saya akhiri sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja sama secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan yang sangat mulia. Tujuan kongres adalah mengunggah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka, pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk diperhatikan jika ada salah, penyampaian maupun kritik
Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok direncanakan dalam kongres nanti ada Sudirman Merdeka yang tampil sebagai pembicara, masing-masing adalah Soeharto, Basudewan, Muhammad Yamin, dan ada pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah kunci masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peran wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peran agama dan peningkatan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang dalam penyampaian saya. Saya menambahkan, setiap ceramah diikuti dengan pandangan umum. Para peserta diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, usulan, atau pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih tambahannya. Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang telah kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu pada Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa lain. Saya setuju dengan rumusan Anda, baik pertama dan baik kedua. Namun ketiga saya tidak setuju, karena yang pertama dan kedua sudah menggunakan istilah Indonesia. Kenapa yang ketiga tidak menggunakan istilah yang sama? Apa tidak sebaiknya baik kedua berbunyi? Ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Iya, saya mendukung usulan M. Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun ini itu saya sampaikan bahwa potongan pertama ini sudah dengan hasil yang dapat menjadi gejolak bagi kemajuan pemuda. Berikutnya, pada tahun-tahun yang akan datang, pemuda Indonesia berkembang bisa berbuat dalam merdeka, merdeka, merdeka. Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia, sebab gagasan yang untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda di Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Sugondo Joyo Puspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia kedua. Saya ingin sekali mengadakan Kongres Pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari Kongres pertama yang dicapai. Apakah Anda sudah pernah memikirkan ini sebelumnya? Sejak Kongres Pemuda pertama, saya sudah berpikir ini akan berlanjut. Jika dilihat dari pelaksanaannya, Kongres Pemuda pertama memang harus ada Kongres Pemuda kedua, karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu, untuk peserta yang datang juga belum memenuhi target. Ada beberapa yang harus kita perhatikan lagi sebagai evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama. Pelaksanaan Kongres Pemuda juga turut kita apresiasi karena pelaksanaannya sudah memberi dorongan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Tabrani dan kawan-kawannya. Itu juga membuat saya
Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya mari kita bentuk panitia kongres pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, alangkah baik kita menghubungi terlebih dahulu pada tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh. Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto. Beliau adalah tokoh yang pernah bergabung dalam organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia di Belanda. Lebih tepatnya adalah himpunan Indonesia. Baiklah, saya akan menghubungi Sumardi dan Sunarto. Selain mereka berdua, saya juga akan menghubungi Sumarto yang pernah menjadi wakil ketua panitia yang pertama. Saya usulkan Sunario dan Sunarto menjadi penasihat hukum pada kongres kedua kali ini. Selain beliau berdua dengan pengalaman Sunarto pada kongres pertama dapat memperjelas gambaran negara. Assalamualaikum Sunario, ini dengan saya Sugondo Joyo Puspito. Waalaikumsalam, iya Sugondo. Bagaimana kabar di Indonesia? Alhamdulillah semakin baik. Saya membawa kabar baik untukmu dan kawan-kawan yang ada di sana, terutama Anda dengan Sunarto. Saya dan kawan-kawan di sini mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Saya menghubungi dalam rangka mempercayakan Anda dengan Sunarto dan beberapa kawan di sana untuk menjadi penasihat hukum dalam Kongres Pemuda kedua ini. Hal ini sudah saya sering bicarakan dengan Sunarto dan hal ini sangat kami dukung jika kawan-kawan yang ada di Indonesia ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua. Jika kami yang ada di sini sangat dibutuhkan, kami selalu siap demi persatuan Indonesia yang merdeka. Apapun akan kami lakukan demi itu. Baik, terima kasih banyak jika kawan-kawan di sana merespon dengan baik akan hal ini. Untuk selanjutnya kami akan menghubungi lagi bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dan respon yang sangat baik dari kawan-kawan kita di Belanda. Alhamdulillah. Baiklah, sudah selesai kata Pak Sumarto untuk membahas akan hal ini. Terima kasih. Alhamdulillah semakin membaik. Ada beberapa saudaraku sepertinya sangat penting. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman yang lainnya mempunyai hasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Dengan segala tekad, saya rasa ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Kedua, terkait dengan kedatangan saya ke sini, ingin memohon segala saran dan evaluasi dari pelaksanaan Kongres Pemuda pertama yang pada waktu itu Anda sebagai wakil ketua panitia. Sangat saya dukung hasrat teman-teman semua dan pasti saya dukung sepenuhnya. Terima kasih. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Sebelum pelaksanaan Kongres pertama tahun 1926 kemarin, kita mengalami beberapa kendala sebelum pelaksanaan Kongres, yaitu terkait dengan menyebarkan undangan ke setiap organisasi pemuda. Yang secara langsung mempengaruhi kehadiran mereka pada saat Kongres pertama, yang saat itu hanya 100 peserta Kongres. Jadi kita melaksanakan Kongres yang kedua, kita harus menyebarkan undangan seluas-luasnya agar terdengar ke telinga semua pemuda yang ada. Baik, saya terima kasih. Pada Kongres pertama ada beberapa yang belum sempat terselesaikan, seperti halnya tentang argumentasi tentang konsep rumusan yang pada saat itu disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Tabrani. Konsep rumusan itu adalah tentang bahasa persatuan Melayu dan atau bahasa Indonesia. Jadi ini harus dipikirkan agar tercapai apa yang kita harapkan tujuan ini. Saya sarankan untuk menghubungi Muhammad Yamin kembali. Akan saya hubungi Muhammad Yamin yang terlibat sebagai panitia terus. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928, berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islamiatan Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Menjadi pemuda persatuan nasional dan menuju Indonesia merdeka yang sudah sering kita dengar menggaung di seluruh penjuru Indonesia.
Ilmina Perwakilan Gunung Agung. Saya Sendro mewakili organisasi tenaga medis. Saya Rizky Sutono mewakili organisasi pemuda Indonesia. Saya Tuan Forlan dari organisasi Saya Muhammad Yamin mewakili dari Grup Sumatera Timur. Terima kasih kawan-kawan sudah tetap hadir dari semua organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Saya suka pembahasan pertama kita membentuk panitia terus kedua nanti agar segera dapat menindaklanjuti bagaimana kongres pemuda dilaksanakan. Baiklah untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada dan saya mengisi beberapa komponen kepanitiaan. Dan antaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu satu sampai dengan 5 dan penasihat yang berasal dari Indonesia dan di Belanda. Karena saya mempunyai hasrat yang sangat besar, saya minta izin dan siap menjadi ketua panitia kongres pemuda wilayah. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya tunjuk menjadi pembantu satu sampai dengan 5. Johan, Yusono, Ibu, Sena. Siap. Untuk saya juga kami siapkan yaitu skenario, Nono, Setelah melalui rapat-rapat selanjutnya, akhirnya diputuskan bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928. Selama 2 hari itu, acara akan diisi dengan 3 kali rapat umum yang diikuti segenap peserta Kongres. Acaranya adalah ceramah-ceramah yang kemudian diikuti dengan pepandangan umum dari peserta Kongres. Persiapan-persiapan menjelang Kongres terus dilakukan, seperti gedung-gedung yang dijadikan tempat kegiatan Kongres dan materi serta siapa saja yang ceramah. Ada 3 gedung yang digunakan, yaitu 1 gedung Persatuan Pemuda Katolik untuk membuka Kongres pada tanggal 27 Oktober 1928, 2 gedung Bioskop Jawa Timur untuk rapat umum kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, 3 gedung Langen siswa yang disebut juga Gedung Indonesia untuk acara rapat umum ketiga dan keempat pada tanggal 28 Oktober 1928. Materi yang diberikan ada 4 materi, yaitu 1. Persatuan dan Kesatuan Indonesia dengan ceramah Muhammad Yamin. Yang kedua, Pendidikan dan Kebangsaan Indonesia dengan ceramah Nona Purnomo Wulan, S. Mangusarkoro, dan Ki Hajar Dewantoro. 3. Pergerakan Pandu Indonesia dengan penceramah T. Ramilan. 4. Pergerakan Pemuda Indonesia dan Pergerakan Pemuda Luar Negeri oleh penceramah Sunario S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan hari ini, para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada waktu pemuda kedua ini.
Indonesia oleh Nona Purnomo-Wulan S. Mangunsertoro dan Ki Hajar Dewantoro. 3. Ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh D. Ramelan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario SH. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil putusan. Dengan penyampaian ini untuk Kongres Pemuda Kedua ini, dengan resmi saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka. Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Oge Rudolf Supratna. Ia menciptakan sebuah lagu yang mempersembahkan kepada air dan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya mengenai air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Ibu kata-kata. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya dan untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Terima kasih saudara oleh Supratna, menulis sangat indah dan lunak. Sekali lagi, beri tepuk tangan kepada beliau. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kedua kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Memutuskan pertama, Hari Putra Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami Putra Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami Putra Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kesepakatan ini, rapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap kumpulan-kumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan kepada Baiklah, sebelum kita akhiri Kongres Pemuda kedua ini, mari kita mengucapkan Sumpah Pemuda bersama-sama. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pada akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hari itu 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dan dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Batak Bon, Jong Islam Meten Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu Indonesia Muda dan tersatukan oleh satu ikrar bersama Sumpah Pemuda.